Nih, ngapain nggak nurut kata pasangan yang belum pasti juga, nanti ujung-ujungnya nggak jadi deh gitu. Gini, Terus dia yang selingkuh juga. Iya. Mendingan gue dengerin kata orang tua gue, udah nggak apa-apa sayang, kamu main aja bantuin kamu gitu. Iya. Temen gue aja, ibu gue nggak ngelarang, Iya. bapak gue nggak ngelarang. Ibu lu ngelarang lo ke pulau. Enggak, ini kan beda konteks, Beda nggak tahu. konteks. Sorry. Guy friends pasti in the back of their mind, di belakang guy Pikirannya friends in the back of dia. their mind, pasti they want to get with you. Yes. Tapi sebagai perempuan itu nggak bakal temenan sama cowok yang they find attractive. Jadi you have nothing to worry about. Iya sih kayak green flag sih. Kalau gue green flag ya, nggak ada red flag. Do you see any red flag for me? No. Yeah, because of the basic. Nggak usah, terlalu maksain, Cum. Ini kan harus seimbang. Iya, boleh. Halo semua, selamat datang kembali di kontennya Bloom Media. Halo Hati, tempat di mana kalian bebas untuk bercerita dari hati ke hati. Bareng sama gue Firda Indira. Gue Kylian Mbappe. Ganti lagi. Serah gua dong, Iya, serah benar-benar. gua. Ada Baca Muhammad dan bintang tamu kita ada Kese dari Pulau Hantu. Nah, tadi bukanya dengan serius ya. Emang gitu. Oke. Di awal doang, ntar ujungnya enggak. Seneng banget. Apa kabar kalian? Baik, alhamdulillah. Ada Kia, ada Ana, ada Cindy. Kalian di film ini berperan jadi siapa? Aku sebagai Dara, Aku sebagai Lati. Aku Niki. Dara, Rati, Niki. nggak usah bikin-bikin nama baru. Dara? Lati. Oh, Lati. Lati. Kenapa nggak Rati aja? Iya, nggak coba ya. yang Nanti coba biar ya. aja. Aku nanya aja, emang nggak boleh nanya. Nggak apa-apa. Dara, Lati, Lat. Nik. Ya, Terlat Nik. Terlat Nick. Berarti kalau Pulau Hantu filmnya ini dong? Ada hantunya? Enggak juga. Ada pulaunya? Enggak, kalau tahun 2000-an kan kalau kita bicara film hantu kan. Oh iya, yang terbuka gitu loh. Karena mungkin kalau orang kan tahu Dulu ya. Pulau Hantu yang dulu kan. Iya, iya, betul. Nah kalau dulu tuh terbuka, kalau sekarang tertutup gitu konsepnya. Tertutup. Tapi ada sih terbuka dikit. Dikit aja, lebih ke Subtle. terbuka di Ya. mulutnya aja sih. Oh, lebih ngomongnya kasar. Gitu. Karena anak-anak muda kan. Iya, betul. Terus ceritanya gimana sih? Lu pada ke pulau gitu? Iya, jadi ada Dara ini punya teman-teman dekat, ada Niki, ada Lati, ada Pandu, ada Noah. Ada cowok-cowok juga. Ada Noah. Nah, Noah itu Buki. Oke, Buki Buki. saudara. Saudara. Pak, Buki, Pak. Kalau potong itu lo kirimin bapak lo ya. Nah, ada Buki sama ada Samo Rafael. Nah, kita itu Samo. lagi mau ada farewell. Mau celebrate Lah. Kita mau lulus-lulusan karena mungkin bakal ada yang kerja, bakal ada yang keluar Merantau. kota, merantau. Nah, kita tuh akhirnya memutuskan untuk liburan di pulau. Lulusan apa? Kuliah. Oh, oke. Nah, abis dari situ sebenarnya kita mungkin memang harusnya sudah tidak ada di pulau itu lagi, tapi karena kita masih mau bersenang-senang, Batu. kita bertahan batu, dan apalagi Dara tuh sebenarnya nggak pernah diizinin sama ibunya untuk pergi sama temen-temennya. Lu nih? Karakter gue. Akhirnya kita tetap pergi, ya udah kita mengalami sebuah kejadian karena kita terdampar di pulau. Teror-teror gitu. itulah. Teror-teror itu dimulai. Masih berapa persentasinya, berapa persen korelasi dari yang film dulu 2002 ya? 2006 ya apa 2007? Oke, sampai ke yang sekarang akhirnya di remake lagi. Sebenarnya kalau dari segi cerita itu beda banget ya. Lebih ke ini tuh kayak lumayan cerita baru, fresh banget ceritanya. Tapi sosok hantu mangap yang legend iconic itu tetap sama, tetap ada. Dan justru mungkin malah di Pulau Hantu yang sekarang tuh lumayan agak menjawab kenapa hantu itu Oh, plot twistnya ada di situ lah ya di yang sekarang ini. Sama nggak pemerannya? Sama Beda. yang dulu? Oh beda. Beda. Gitu. Oh, lu kenapa nggak boleh pergi sama mak lu? Kenapa lu tetap? Iya. Nah, Kan mak lu di rumah pas lu kenapa-napa? Kan? kenapa nggak boleh pergi sama mamanya tuh karena satu dia kan anak satu-satunya, perempuan juga. Repot. Terus Dara itu tuh memang nggak deket sama ibunya gitu loh, karena ibunya terlalu posesif, protektif gitu. Mungkin anak umur 20-an yang
kuliah, baru lulus kuliah kan pengennya bebas gitu. Nah, dia tuh nggak menemukan dari ibunya. Kayak dia mungkin kalau di kehidupan nyata tuh dia bisa nemuin chat Dara di mana, Dara kapan pulang, itu tuh akan terjadi terus gitu. Dan Dara tuh lumayan pembangkang. Bahkan bisa dilihat nanti dari filmnya kayak Dara tuh lebih pengen menghabiskan waktu sama temennya daripada sama ibunya. Padahal ibunya tuh single parent juga. Kalau selama kita pas reading sih kita juga bikin background story-nya ya dia memang bapaknya tuh nggak pernah ada bapaknya tuh dulu pelaut gitu-gitu kita bikinnya ya. Yang tidak diceritakan di film. Jadi kehilangan sosok father lah ya selama itu sampai Dara beranjak dewasa. Terus salah pergaulan lagi. Berarti lu berdua nih kan? Kalau ini anak mama nggak sih? Anak mama dalam artian dekat sama nyokap gitu. Gak diceritain sih, tapi ya kita juga bikin background story untuk kayak mendalamkan karakter. Oh iya benar. Tapi lu sempat cerita nggak ke mereka kalau gue nggak boleh pergi nih sama mak gue? Ada pasti. Dan di filmnya tuh nanti juga kelihatan jelas bagaimana temennya ini tuh pada tahu hubungan Dara sama ibunya dan udah mereka tuh lumayan sahabat yang deket banget kan. Jadi udah terbiasa sama hal itu gitu. Nah berarti lu nih yang paling bandel nih. Itu kan coba aja. Dia kan ternyata salah pergaulan. Berarti ada yang mengajak dong dalam kesalahan itu. Sebenarnya ini sekelompok nggak sih? Sebenarnya sekelompok. Lebih ke gue tuh yang paling bosi. Iya, karakter di geng cewek itu pasti ada satu yang bosi. Ada satu yang bosi. Kenapa sih? Bosi bukan bosi, lebih ke control freak ya gitu. Gue leadernya nih. Enggak gitu juga sih, lebih ke itu bisa pembelaan orang yang gitu. Iya benar. Betul sekali. Cuman gini loh, kayak ini kan perpisahan gitu. Jadi kita tuh nge-convince Dara untuk bener-bener ayo dong, masa kita nggak celebrate gitu. Lebih ke situ sebetulnya. Enggak, perpisahan habis pulang dari perpisahan ketemu lagi minggu depannya. Iya. Nah biasanya kejadiannya selalu kayak gitu kan. Nah mungkin kita nggak mikirin jawabnya situ sih. Karena pada momen itu biasanya nggak mikirin. Biasanya kita tuh cuma di otak kita, intinya gue mau jalan. Gue mau pergi aja. Kita ceritanya mau merantau, jadi kayak next week-nya kita packing gitu. Karena kalau kayak anak-anak zaman sekarang mungkin kayak merantau apa yang ke pulau ketemu hantu? Pertanyaan gue balik dari sana. Oh gitu. Balik dari sana. Kan cerita kita mau merantau, makanya kita packing. Dicari-cari alasannya. Iya. Apa sih korelasinya? Dia nggak mau FOMO aja kali ya. Dan maksudnya sebenarnya Niki tuh bukan, mungkin kalau orang ngelihatnya memang di setiap geng tuh mungkin ada yang kelihatannya bosi, tapi tuh ada juga sebenarnya kelihatannya lebih yang kayak ini orang pengennya semua terjadi sesuai plan-nya gitu. Nah dia tuh bagian yang ngontrol. Virgo banget tuh. Iya benar. Organized. Dia well organized pertama, makanya terkesannya bosi. Gitu. Makanya semua tuh harus sesuai dengan planning yang udah dia rencanakan dalam dirinya dia sendiri. Betul. Kalau berubah dikit aja udah nggak bisa. Betul. Oh gitu. Dan ini cewek-cewek yang lu keselin selama kita podcast, karakter dia berarti. Itu Niki ya, bukan saya. Karakter kan, karakter. Kalau bahasa halusnya terorganize. Kalau bahasa biasanya repot. Ribet gitu. Jadinya repot. Tapi akhirnya tuh lu konflik sama nyokap lu juga nggak pas lu berangkat, apa lu diem-diem aja Blas? Iya setelah, maksudnya kalau misalkan, gue takut banget deh sampai spoiler. Tapi di trailer ada kok. Ya pokoknya pas kejadian itu sebenarnya tidak diizinkan kan pasti. Nah di trailer tuh nunjukin kalau gue tuh berontak, maksudnya cabut dari rumah. Gak bisa, gue harus pergi. Gak bisa gitu. Nah, kena tulah lah. Gitu. Dengan teror-teror itu. Dengan teror. Emang karena nggak ada yang ngasih tahu. Jadi ternyata selama ini diteror sama ibu, di pulau dia terornya sama hantu. Mendingan mana? Iya. Ibu. Ya, iya kan? Karena emang kok jadi marah sama gue? Ya karena ya kan emang harus dikasih tahu, Dar. Nah ini baru temen yang baik, gitu kan. Karena kan kita nggak pernah belajar jadi dewasa ya dari kita TK, kita kayak dewasa gedebuk-gedebuk aja gitu. Kalau kita tahu dari TK kan kita bisa prepare ya. Kadang tuh kita sebagai anak kita merasa kita melihat lebih luas dari orang tua. Betul. Padahal orang tua tuh ngeliatnya tuh luas banget. Kita tuh cuman, ya namanya umur ya, masih menggebu-gebu, masih pengennya tuh ini itu ya, lu nggak tahu ke depannya lu gimana gitu. Kayak tadi kan gue sempat ngobrol juga, gue bilang biasanya kalau kita ribut sama orang tua, mohon paling bikin kita stuck. Nanti kamu ngerasain pas kamu jadi seorang ibu. Nanti kamu ngerasain kalau kamu udah jadi orang tua. Nanti kamu juga ngerti. Terus lu jawab apa tadi? Ah masa?
masa sih mama gitu maksudnya. Ya kan kita masih muda, kita masih nggak tahu kan apa itu nanti jadi orang tua. Bener. Kita masih pengen ya udah kita jalanin dulu, kita cobain dulu. Kalau emang kita kepentok ya kita kena kepentok sendiri gitu kan. Pas udah kepentok baru gimana ya Bu gitu kan. Learning from Tuh kan, ntar gitu. Tapi Kita jawab iya lagi. Abis itu kan pasti dia akan tetap nolong juga. Iya. Karena kejadian seperti ini kan belum teratur kan, belum dibilangin sama orang tua. Nah ini udah yang dibilangin orang tua kan. Karena udah deket banget kita sama produk-produk orang tua. Salah satunya episode kali ini disponsori sama Iceland Podcast. Dia artis sih dia. Kita cheers dulu boleh Cum? Dia artis sih ya. Terima kasih Iceland. Ini yang lawan orang tua yang kayak gini nih. Kan rumah gua ada hantu lagi ntar malam nih. Ya kan kita udah Om, anaknya Om. Tapi kalau produknya Iceland oke sih masih. Kayaknya masih di ini. Kan kita harus hormatin orang tua gitu kan. Ya Allah nyapunya capek banget. Lanjut berarti karena konteks itu. Tapi ada kisah-kisah tentang dari persahabatannya itu juga jadi trouble nggak sih? Ada. Pasti. Maksudnya kan ini kayak mungkin ini terjadi karena ada salah satu orang yaitu Niki, karakter Niki itu yang emang ngebuat ini tuh jadi Sebenarnya itu nggak cuma banget gitu. Sebenarnya tuh ada nggak cuma Niki, tapi ada sebenarnya ini salah satu karena bisa dibilang kayak egoisan ya, keegoisan salah satu dari kita lah untuk masuk ke dalam hutan, ya maksudnya pulau itu gitu. Ya itu harus sebetulnya nonton. dia. Dia sumbernya. Si Jojo. Ada lebih kayak Mawar. Si Mawar ini gitu. Kita tadi nggak ada yang namanya Mawar perasaan. Nah, siapa Mawar itu? Nonton aja. Oh, jadi si Pokoknya Mawar ada itu satu orang ini yang jadinya mendoktrin kalian untuk masukin ke satu tempat yang itu terlarang gitu misalnya. Sebenarnya bukan mendoktrin tapi lebih kayak dia tuh sebenarnya orangnya baik banget, jiwa penolongnya sangat gitu. Nah, itu yang perlu dicurigain tau. Nah, tapi Kenapa yang orang baik dicurigain? pas kita juga mau ke dalam ternyata malah kita menemukan banyak hal gitu. Mungkin kalau dia tidak mau masuk ke dalam, kita akan tetap di luar dan tulis SOS gede-gede gitu. Tapi kan berarti bukan sama nggak ada yang lewat. Mawar kan nggak tahu. Mawar kan nggak tahu dong kalau dalam akan ada apa-apa. Iya, dia juga nggak tahu. Iya, makanya dia baik. Oh, dia kepo. Tapi kan dia yang ngajak. Ya memang ngajak kenapa? Mungkin ini akan ada penyelesaiannya di season 7 ya. Kayak Fir, Bisa. kita makan Emang kita selalu debat kok gitu. kita makannya di sate depan. Yang ngajak gua. Kalau tiba-tiba kang satenya ada bom meledak, bukan salah gua dong. Ngerti nggak sih? Betul. Iya sih. Nah, ini satu karakter itu kayak gitu. Oh gitu. Nah, dia Nah, masuk cuma ke dalam ngajak. circle kalian yang tadi tuh yang berlima tadi itu. Iya. Justru malah yang berdebat tadi tuh kan gue sama berlima nih. Mawar. Nah, lu lagi kan? Kan gua udah curiga tadi. Enggak. Karena gue nggak kan itu tadi. Gue tuh nggak suka rencana yang udah rencana liburan itu gue yang ngatur tuh Iya, kesini kini gitu. Lo Sedangkan bosnya lah ya. tiba-tiba si Dirusak. Mawar ini tuh kayak mau sok ngide gitu kan. Jadi gue tuh sempat agak ngapain sih gitu. Iya, terus lo ada ngomong nggak? Apa sih Mawar pick me banget lo gitu? Iya. Nggak ada. Enggak sih. Lo Pick me toxic tuh, banget pick me tuh gitu. apa sih? Gue nggak tahu pick me itu. Nanti kita bahas di season berikutnya atau di episode lainnya Sekarang aja ya. sih, kenapa ya emang? Menurut kalian gimana pick me? Coba. Gue penasaran pick Gue me juga itu. nggak tahu lagi. Emang bocor tuh suka tiba-tiba ada pertanyaan yang selimut di otak dia Gue harus tuh nggak suka yang dijawab hal yang gitu. nyangkut gitu loh. Kenapa gue nggak selesaikan Kamu gitu loh? kayak aku deh. Iya kan, kita sama kan. Nah, Iya, lu tuh lagi bestie. best tau kayak gitu. Iya. Beneran aneh banget. Ya, gue tuh Orang gana ketemu orang dari lo bule tuh aneh banget. Gua apa sih? Jadi kan gue sering denger pick me kan. Kemarin juga terakhir si Uwan kan lagi manggung pick me banget loh. Apa? Oh, yang pas dia nyanyi Iya, itu iya, ya. iya. Jadi dia tuh kayaknya ya kayak self-centered gitu loh. Kayaknya ya kayak Bahasa pengennya gue gitu, caper. caper Iya. gitu. Nggak tahu ya, gue nggak pernah paham sama Bahasa-bahasanya itu. kan. Atau mungkin ya pick me bisa juga dibilang kayak sebenarnya dia tuh mau ngomongin diri dia tapi mengatasnamakan orang lain gitu. Iya. Oh, lu nggak kayak gini ya? Gue gini gitu. Pick me itu lebih kayak ke people pleaser juga nggak sih jatuhnya? Oh enggak dong, Enggak kalau dong, pick me beda. beda. People pleaser tuh justru Justru yang dia nggak attention enak. seeker. iya, Dia enak. tuh justru Oh, iya, need attention never mind. banget. Berarti jangan masuk pick me itu orang caper lah ya. Orang caper. Iya, Singkatnya singkatnya gitu. gitu. Nah, udah balik lagi ke film. Oh, Dua pick me tuh yang kayak misalnya pakai makeup, oh gue tapi pakai di- makeup gitu. Iya, sama itu kayak kayak gitu. Apa? Misalnya kayak, oh lu anaknya harus make upan banget ya. Kalau gue sih lebih suka Iya, natural. gitu. Padahal kita tahu dia, at least dia ngalis gitu loh. Iya. Apa Padahal sih dia lo make-upan gitu? juga. Iya.
bikin norak jatuhnya. Jatuhnya norak, betul. Lo piknik Udah terjawab belum tapi Udah, jawaban udah, piknik? udah. Udah terjawab. Kita Campur. boleh balik lagi ya? Boleh. balik lagi. Nah, gue pertanyaan gue tadi kan kalian nyebut berlima. Ada Niki, ada Lati, ada Dara, ada Noah, ada sama Pandu. Mawar ini kemana? Nah, salah satu di antara Salah itu satu. Itu kan tadi teka-tekinya. Itu kan nama samaran. Nama Oh, nama samaran. berarti antara Noah atau antara si Oh. ini atau dari mereka Iya, berdua nih, tahu, gitu. iya. Yang feeling gue nggak mungkin Niki, karena kan dia berantem, nggak mungkin Iya, dia juga. iya. Kan dia ngikut. Kita nggak pernah tahu. Nggak tahu. Iya. Ya kan nebak-nebak aja. Kan nebak-nebak aja. Nonton Biar orang juga penasaran pas lagi nontonin, iya siapa ya gitu kan. Tapi nih, terus lo duluan. Jangan, gue udah lupa juga sih. Gelibat ngeliat bocem gitu. Pick me lu. Masuk kan. Ya kayak Tapi apa namanya? Siapa duluan? Oh lu ya udah berdua. lu. Udah lu duluan. Lu mau sama siapa? Sama gua apa sama siapa? Hah? Gue mau nanya dia. Ya udah lu. Lu dia di sana pasti lebih ke ngerepotin nggak kayak nangis? gue Iya. Ya lo. Kayaknya dari gue liat mimik wajahnya kayak karakter lo karakter yang Yang nyusahin deh kayaknya. aduh ini nyusahin banget nih orang. nonton aja. Enggak dikit. Jawaban main aman banget ya. Dikit lah. Aku takut banget spoiler tahu. Nggak Gak apa-apa, Nggak yang lo Gimana tahu aja kalau- dengan karakter lo tuh Kita seperti tanya apa. Februari Aku tuh tahun lebih depan. kayak karakter aku tuh lebih kayak ya penurut banget, penurut, diem, kalem, Ngikutin alur. ngikutin Geng alur. anak-anak bandel ini. Ini Iya kan Ini lu salah jatuhnya satu yang kayak- green flag nih. Ini red flag ini nih semua. ini kayaknya gue green flag sih. Kalau gue green flag ya, Iya. nggak ada red flag. Do you see any red flag from me? No. Iya, because of the bicycle. Nggak usah, terlalu maksain cum. Ini kan harus seimbang. Iya boleh. Pertemanannya. Sama-sama bule kan. Yes. Oh jadi lo di sana tuh lo yang green flag banget, Green lo flag yang banget. nurut. Tapi emang di satu circle tongkrongan Pasti itu ada pasti ya, ada satu yang Lebih emang kayak diem, pendiam ya, ngikutin aja, pendiam. nampung semua Iya. orang gitu. Tapi biasanya Baik, kayak gitu. Ngikutin arus. Nah itu yang dibilang kayak kita tuh kayak gengnya ini tuh kayak geng-geng emang beneran nyata Ada gitu. dia. Ada yang bodoh amat, ada yang kayak udah dia malas ribet gitu tuh kan ada. Tapi ada juga yang kayak gue maunya ini kesini. Terus nanti gini, kalau foto kita maunya geser kesini tuh cewek-cewek tuh biasanya ya pusing banget. Fotonya kayak lebih bagus geseran kesini. Repot, Kayaknya gue bagusan di repot. sebelah sini gitu-gitu. Udah deh. Nah dalam satu geng ini ada. semuanya ada, Semuanya tapi mungkin lebih apa ya, lebih nggak sedrama itu karena kan ada cowok dua, biasanya kan cowok kan menengahnya. Pacaran nih, ada yang pacaran sama nih cowok, nggak ada apa temenan semua, bestie. Nonton aja. Oh gitu. Bisa dicinlok-cinlok tuh, ntar. Masa Cinlok ada di Pulau Setan? Enggak, Sempet. kan mereka kan sahabatan Oh, ya di- kan, iya, di dalam kampusnya, kampus di ya kan. kampusnya. Terus pas lagi liburan bareng suka tiba-tiba aja tuh ada Iya, yang kayak iya, kesemsem ya kan. Nonton aja. Nonton aja. Ah, itulah kenapa perselingkuhan Dikit lah, banyak dikit terjadi lah. ya teman-teman. Harus Tapi lucunya tuh, Kok liatnya ke gue? Enggak, gue cuma katanya perselingkuhan banyak terjadi ketika di satu circle itu tapi- terlalu dekat. Oh iya, saya Tapi kalau deket ada banget nih, gitu ya. misalkan lo ada circle nih berlima ya kan, lo cewek 3, cowok 2, udah pertemanannya udah lama nih kayak kalian sekarang kayak di film itulah. Terus tiba-tiba lo punya pacar nih, pacar lo melarang lo untuk main karena ada cowoknya. Lu akan Itu ikut nggak? toxic. gue Itu Kenapa toksik? Enggak, menurut gua. Tapi kalian deket banget nih sama cowok-cowok ini satu jujur geng. gue anaknya nggak bisa dilarang lagi kalau temenan karena dari dulu gue lebih condong ke temen laki. Oh iya. Karena kan gue malah Tapi lu ribet pasti kan. bakal berusaha untuk ngebuat laki lu juga bisa akrab sama Iya. circle lo kan. Laki lo nggak mau, laki lo nggak mau. Kamu tinggal kamu pilih mereka apa aku? Ya udah Ya bye. mereka. Lakinya Karena kan yang lebih kenal duluan mereka. Kenapa gue harus disuruh tapi milih? kan lu punya hubungan spesial ini, lu pacaran. Ya tapi kan mereka, dia pasti orang baru di kehidupan. Ya cuma kan spesial. Tapi kan Ya tapi kan spesial pasti lebih baru daripada mereka. Karena belum nikah, lu mau ngelarang apa sih? Kan ya ini dulu kelarin baru ngomongin ini Oh berarti lu tipe-tipe cowok kayak gitu. Enggak. Nah, poinnya nih ya, kita nih cewek nih ya anjing. Gua kasih Coba tahu. diam dulu, diam, Oke, diam, Kasih diam. tahu. Oke. Cewek nih bakalan bener-bener nurut kalau kita yakinkan bahwa pasangan kita si laki-lakinya itu bener-bener bisa udah fixin kita. Betul. Ngasih kepastian atau jawaban yang kita nggak ngerasa gantung, kita nggak ngerasa. Kan banyak laki-laki di luar sana maunya ngelarang doang, tapi dia sendiri juga tapi nggak tahu nggak- arahnya kemana. tapi yang dilarang 5 tahun bisa lebih pacaran marah. selingkuh atau gimana kan kita nggak tahu. Banyak.
Ini yang mau gue. Lancar lebar aja gua. Canggih kan. Nih kan gue tadi ceritanya bukan cowok yang asal-asalan. Gue mau serius sama lo gitu loh. Udah ngomong mau nikah. Gue mau nikah. Tapi kalau bisa diomongin, ya mending ngomongin dulu dong. Ini lagi diomongin. Tapi at an early stage itu juga kalau misalnya baru kenal terus at an early stage langsung ngomong kayak gitu itu jatuhnya Nggak red flag langsung, nggak sih? nggak langsung. Lu ngerti nggak dia maksudnya apa? Di belakang panggung early stage. Juga kan posisi juga. Ya, maksudnya kalau Udah bukan main backstage. Iya, Early stage. Iya. Boleh. Boleh juga Firda. Maksud gue gini. Nah, takutnya nggak ngerti, jadi kita perlu dijelasin pakai bahasa Maksudnya Indonesia nggak apa-apa. Ini gue coba persingkat ya. Kalian cewek, wah ini aneh banget gue cewek semua. Dia nggak boleh pembelaan jadi. Gue di posisi yang biasanya gue kalau debat-debat gini gue menang terus. Oke. Kita nggak akan biarin lu menang. Iya makanya gue agak, nih misalkan ya, Iya. dengan kondisi gue sama lo pacaran nih, kita pacaran nih, jebret. Aku dari awal udah nggak ngerestuin ya. Oh salah. Semuanya cuma ada. Aneh Pacaran aja. nih. Pacaran itu lo punya teman-teman cowok, sahabat. Udah lo main sama temen cowok lo, terus gue juga dekat sama temen cowok lo, oke lah, seperti yang Firda bilang. Terus kita mengarah ke serius. Kita mengarah serius. Mau serius, gue bilang, can we get married? Gitu dong. Ya dong. Can we go For married. Ya, udah dong. Gue ngomong gitu dong. Tapi, ini ngobrol nih. Berarti kan hard conversation dong. Tapi jujur, gue beneran bahasanya ada. Tapi jujur, gue kurang nyaman kalau misalkan ada sosok laki-laki lain yang Alasannya dekat sama apa? lo. Alasannya? Alasan dulu. Karena lu nggak ikut Misalkan. gitu. Bukan, nggak ikut kemana, orang nggak pergi. Enggak, ceritanya dia kan ini anggap ya lu berani kata lu pacaran sama dia, mana nih Iya, misalnya ya kan. iya. Ana mau izin pergi nih ke Bukan. pulau, oh enggak. Bukan, ini gue udah Beda pacaran. konteks, beda Oke. konteks. Udah pacaran udah lama, udah lama. Dia main sama teman-teman main aja. Tapi ini tapi- mau menikah. Kita mau nikah nih. Enggak. Kenapa kalau misalnya kayak kenapa nggak ngomong dari awal that you're uncomfortable? Nah, kenapa, iya itu. Kenapa Kenapa pas mau nikah Berarti baru baru dibahas? dibahas. Iya, berarti lu Berarti bohong salah. selama ini. Lu salah. Iya, dengan teman-teman kita tuh sebenarnya lu pura-pura. Iya. Abis itu lu bakal ngerangkeng kita di rumah lu yang lu juga nggak bisa ngerti apa-apa. Ujung-ujungnya Itu kayak red flag kamu banget. nggak Itu pasar aja nggak boleh, kesini nggak boleh. Berarti kamu serba salah dong. Berarti kenapa lu ngambil hard conversation itu pas udah menjelang mau kenapa Iya. dari awal? Berarti lu Pacaran itu masa PDKT masa sebenarnya niatnya pendekatan, jelek. masa Niatnya pengenalan. jelek. Iya, Berarti ngerasa kalau misalkan, ih gua kan udah milikin lo. Berarti emangnya teman gue juga jadi pengen deh. ada masalah Ya kan? Nah, enak kan? Iceland, mantap. Gini, gue coba jelasin ya. Makanya nurut kata orang tua. Iya. Nih, Ngapain nggak nurut kata pasangan yang belum pasti juga? Nanti ujung-ujungnya nggak jadi deh gitu. Gini, Terus dia yang selingkuh juga. Iya. Mendingan gue dengerin kata orang tua gue. Udah nggak apa-apa sayang, kamu main aja sama temen kamu. Gitu. Iya. Temen gue aja, ibu gue nggak ngelarang, Iya. papa gue nggak ngelarang. Ibu lu ngelarang lo ke pulau. Enggak, ini kan beda konteks, Beda gak tahu. konteks. Sorry. Oke, gue boleh ngomong nggak? Boleh. Oke, Boleh ngomong nggak? silakan. Kenapa dari awal nggak ngomong? Kan kita di awal mengenal dulu. Jangan dipotong. Kan saling perkenalan. Oh ternyata dia begini ya, dia begini. Lu juga kan mengenal gua. Ternyata dia begini. Makanya gua bilang ketika lu mau menikah kan lu harus ada komunikasi. Iya, tapi reasonnya Iya, sabar. Iya, ada kita. Nggak apa-apa. Coba kita. Seneng nih gue nih 4 lawan 1, happy gue. Tahan ya. Dia mau menikah nih. Lihat dia sampai pegangan ya, sampai Mau pegangan. menikah nih. Mau menikah. Ini tapi gua nggak begitu jujur. Tapi gua mau menanyakan. Nggak usah pembelaan. Gua nggak Iya. pembelaan. biasanya orang yang membela biasanya kayak Cewek gua temennya cowok semua. Oh iya. Oke. Tapi kadang bete sih. Terus? Ini ya. Nih, Nanya. terus udah nih kita mau menikah. Kalau kita mau menikah kita pasti harus ngobrol dong. Iya. Apa aja Nah, batasan-batasannya? tadi kan pertanyaan kalian, gue nggak mau nih, gue kurang nyaman kalau misalkan lu terlalu dekat. Bukan tidak punya teman laki-laki ya, lu terlalu dekat, ya kan? Karena tadi lu nanya alasannya apa? Alasannya Tahan. tahan. Tahan, Kan gue jawab pertanyaan. gua Alasannya nahan. apa? Dia nanya alasannya apa kan? Gue jawab alasannya adalah pertama. Namanya laki-laki itu punya kecemburuan, gue pengen selalu jadi orang pertama yang ada, laki-laki pertama yang ada di hadap. Dengerin dulu. Satu, dua, cuma gini nih. pasti ada ketakutan karena ketika lo nyaman, emang lo bisa menjamin perasaan lo tidak akan ada rasa timbul. Oke, gue bisa, biasanya jawaban cewek gitu kan. Nah, lo tahu dari mana cowok itu tidak ada rasa? Lo tidak bisa menjamin itu. Tidak bisa menjamin itu dong. Walaupun anggaplah itu tidak akan terjadi. Cuman namanya sabar. Cuman namanya kita mencegah. Oke, lo boleh berteman. Gue nggak melarang lo punya teman laki-laki. Gue menghargai pertemanan lo. Cuman tahu batasannya.
dulukan hubungan kita, gitu loh maksudnya. Of course, I get it. Of course. Tapi tergantung perempuannya juga. Kita harus tahu boundariesnya. Iya betul. Sama ya pasti nggak bakal terlalu deket juga nggak sih? Iya, apa yang ditakutin sih? Kan deket sahabat. Ya kan sahabat, nggak sama ya. deket. Coba sing, Gini ya. Kalau sahabat kan gitu, deket, nempel. Gini. Sekarang kenapa lo membuka conversation itu ketika udah mau married nih? Sedangkan lo udah tahu nih pacar lo tuh udah sahabatan lama sama nih cowok. Iya. Berarti kan memang pasti udah pernah dibahas kalau kita punya sahabat cowok ya. Pasti udah pernah dibahas dong kayak kita nggak mungkin ada hubungan lebih dari sahabat. Nggak bisa, nggak mungkin. Kita juga awalnya temenan. Tapi I get where you coming from though. Yes, Listen first. Okay. I get where you coming from. Tapi karena sebagai cowok juga kan egonya tinggi ya kan. Terus habis itu kayak pasti kayak aku pernah diomongin kayak guy friends pasti in the back of their mind, di belakang guy friends in the back of their mind pasti they want to get with you. Tapi sebagai perempuan itu nggak bakal temenan sama cowok yang they find attractive. Jadi you have nothing to worry about. Tapi iya sih kayak lu aja nih yang jelasin. Cewek tuh nggak bakal temenan sama cowok yang dia biasanya tuh kita malah ilfil. Iya. Tapi enggak, gini loh. Susah banget emang nggak selalu udah 5 season masuk situ. Dengerin dulu. Oke, gue ngerti maksud kalian ya. Gue ngerti maksud lo. Cuman kadang lu nggak menaruh feeling, lu tidak tahu. Cowok tuh jago loh menyembunyikan rasa. Ya biarin aja nyembunyiin. Iya, cewek juga sembunyiin mah sembunyiin aja. Feeling nih, gue pasangan lo nih. Ya balik lagi cowoknya itu menaruh kepercayaan atau enggak sama ceweknya. Pertanyaannya lu berarti insecure. Daripada insecure mendingan bersyukur. Bukan insecure, mencegah. Ini gue nggak insecure dan gue tidak melarang lo. Cuman yuk bersama-sama kita cegah. Emang kenapa sih sosok gue kurang gitu sampai lo berteman? Tapi beda. Buat Gue gue paling ya. males nantinya lu curhatnya ke temen cowok lu masalah rumah tangga kan gitu males kan? Kesana-sana kan? Sahabat lo. Kita tuh masih tahu sebenarnya gini cewek. Sekarang gue balikin gini deh, gue balikin gini. Gue pas pacaran sama lo, tapi pasti jawabnya pada kayak Jadi mau nanya jawabnya kredit banget. gue pacaran sama lo nih. Dia ganti pacar, sahabat kakak gue sendiri. Tadi dari sini ke sini. Lu kan konsisten. Iya. Emang laki nggak bisa dipegang ngomongannya kayak gini. Iya. Pantesan dia ngelarang-larang deket sama sahabat laki-laki. Iya. Terus dia bilang bukan gue yang kayak gitu maksudnya. Yaudah yang mana yang mau sama gue deh. Kita pacaran nih. Terus kita mau menikah nih. Gue bilang sama lo, gue punya sahabat perempuan. Dia sahabat gue banget. Lo boleh ngelarang apapun. Tapi jangan larang gue sahabatan sama dia. Iya, tapi intinya harus jujur kalau mau ketemu, mau apapun. Ya nggak apa-apa sih gue. Jujur gue. Iya. Kalau dari ya lo gitu. Kalau dari gue juga gitu. Tinggal gue bakal bohongan nih. Gue bakal ngukur dulu kayak oke, lo sahabatan sama nih cewek udah selama itu gitu. Gue akan mengerti dong kayak ya gimana ya masa gue tiba-tiba yang penting nggak ada history aja di belakang situ. Iya, kecuali lo tahu takarannya juga gitu ketika lo udah nantinya punya pasangan sama gue gitu kan, lo ke sahabat lo kan tahu dong limitnya sih berapa. Ini maksud aneh begini tadi. Limit tadi tuh. Ya kita harus tahu limit aja seperti kita lagi minum Karena vodka, kita harus tahu limitnya. Betul. Jadi ketika kita nanti nyetir, kita tuh tahu kalau kita tuh ada di keadaan yang mana. Smart drinker kalau bahasa Rusianya. Betul. Jadi kalau di relationship dua-duanya juga harus sama-sama tahu takarannya. Tapi ya gue nggak sepakat kalau misalnya ketika baru mau menikah atau pas sudah nikah baru tuh ngobrolin. Itu yang harus dong. Enggak dong. Sekarang ini ya, namanya pacar. Diam dulu. Diam. Saatnya diam. Ya oke. Nah kalau ini Cindy nggak bisa ngomong ya kalau pada statement yang terakhir. Kalau misalkan gini, kan lu bilang tadi lagi pacaran itu kan saatnya mengenal. Betul. Saatnya mengenal, oke, misalkan sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Nah saat itu juga obrolin apa sih yang kira-kira, karena kan berpasangan itu negosiasi, toleransi, komunikasi. Kalau 3 itu nggak ada ngapain? Kita coba buka yang orange dulu biar kita santai. Tadi kan kita udah nyobain yang serem. Citrus kan. Serem. Lanjut aja. Tapi bener kayak gitu. Kenapa harus pas
lo bilang mau serius, berarti itu kuncian lo. Oh ya udah, kalau lo nggak mau serius, jangan sama gue. Iya. Itu namanya egois, tau? Kok egois? Diam. Iya. Enggak, sebenarnya gini pun kalau buat gua ya, orang tuh menikah tuh nggak boleh dunianya tuh hilang, nggak boleh lu rampas sepenuhnya. Setuju. Dua-duanya tuh harus tetap punya dunia masing-masing, Masing-masing. baik perempuannya, baik laki-lakinya tuh mereka tetap punya dunia personal sih gitu. Jadi Setuju, kayak nggak bisa lu setuju. larang sepenuhnya, lu larang sebagian boleh, tapi itu dengan hasil diskusi bersama Setuju. yang disepakati satu sama lain. Setuju. Ketika ada perempuannya, kayak tadi kan kita nggak sepakat nih kalau lu larang berarti itu belum ketemu kesepakatannya, jadi itu nggak boleh diketok palu. Makanya gue belum ketok palu, orang palunya belum beli. Makanya dia lagi nyari kesepakatannya kan. Tapi kalau gue baru ngomong, gue sendiri kurang nyaman nih kalau lu terlalu dekat sama sahabat laki-laki. Of course lah, kalau misalnya cowok punya sahabat cewek tapi terlalu dekat juga, kita juga kurang nyaman. Tapi kalau dekatnya Seapa nih? Karena sekarang you gini. guys are friends, right? Berteman. Saya kayak gini, it's okay. Kita nggak berteman, kita nggak berteman. Untuk syuting aja Temen nyari project rezeki, ya, nyari temen rezeki, project ya. nyari rezeki. Iya, tapi kalau Tergantung limit lah. tahu limit. Sebenarnya balik lagi kan, Boundaries. makanya dibilang kepercayaan. Kalau misalkan tiba-tiba nih, misalkan gue pacaran sama lo, terus lo tiba-tiba bilang mau Hana nih sahabat lo, terus tiba-tiba lo nggak ngomong kalau ada Hana, itu malah gue menimbulkan kecurigaan. Iya. Tapi kalau lo bilang kayak aku pergi sama Hana, oke, gue biasa aja. Iya. Oh iya, Iya. As long as komunikasi Itu is there. jangan berdua sama Hana. Iya, nggak kenapa-napa. Asal misalkan lo emang ngabarin kayak kita juga udah kenal sama si anaknya. misalnya Senyum kan gitu. lu tahu dong nggak begitu dong. Ngomong, gimana? Enggak, maksudnya gini, Nih lu punya pacar nih enggak, cowok kita nih. memang bukan Ini sebenarnya topik ini lahir karena apa? senyum. Karena di belakang layar ada yang kita bahas. Nggak ada Betul. senyum. Nggak gini. Lu punya pacar nih, ya kan? Iya. Pacar lu punya sahabat perempuan. Pacarnya nelpon lu nih. Halo cantik, gitu kan. Biasanya cowok kalau mau ada maunya kan baik-baik kan. Aku mau pergi nih ya sama Hana. Kemana? Nonton. Gimana? nggak apa-apa. Itu sahabatnya pacar gue kan? Iya. Oh ya udah. Iya. Gak semua orang Kayaknya nggak selempeng cewek-cewek apa yang di pikiran lu, Cum. Betul deh. Zaman sekarang tuh udah banyak. Cewek-cewek nggak begitu Soalnya deh. gue pernah nih Kita punya gitu. kejadian sama gue kan emang orangnya tuh karena mungkin udah dari dulu tuh kakak gue kan cowok, rumah tuh tongkrongan, jadi gue udah terbiasa sama laki-laki kan. Udah Terus kopi kayak gula aren dong di rumah lu. Tongkrongan. iya benar. Boleh nggak Boleh kayak gitu, Cum? Lanjut. Boleh. Terus gue inget banget dia baru pertama kali ngecek handphone gue. Nah gue biasa aja karena gue nggak ngerasa ada apa-apa. Iya. Tapi dia nemuin kayak foto ngerangkul biasa, tau kan yang ngerangkul gini gitu. Terus kayak aku nggak suka kayak gini. Terus muka gue kayak bener, hah? Gitu kayak. Tapi kan aku udah kenal dia lebih lama gitu. Dan nggak works jadinya pacarannya. Ya, emang nggak boleh. Karena dianya nggak. Apa sih ngerangkul gini? Iya buat Kecuali kayak gitu tuh. buat lu ngerangkul doang, buat itu cowok kan di otaknya gue tahu isi kepalanya. Ya tahu. Nggak semua Nggak cowok semua gitu. cowok sama. Itu pikiran lu doang. Iya, Nggak makanya bisa. butuh kepercayaan, butuh trust di relationship itu. Gue anterin aja, gue temenin. Gue akan menjadi seasik yang lu mau. Nah, Temen lu sebenarnya punya apaan? cewek pengennya kayak gitu. Iya, gue mendingan kayak gitu. Ya nggak apa-apa Tapi kan kalau nggak misalkan semua lu- laki-laki bisa kayak gitu kan. Yang Dan bener. percaya bisa. deh, cewek tuh jarang kayak mau ketemu sama sahabatnya itu cowok tuh yang kayak benar-benar berdua di tempat sepi itu jarang. Iya, Pasti jarang. kalau nggak ngopi atau Iya. misal ke bar atau apa, Atau dan kalau itu bisa pasti- ada laki kita. dan pasti dia ngajak. Kayak Lama gue- kamu mau ikut nggak gitu. Gue misalnya mau jalan berdua sama sahabat gue yang laki gitu, tapi emang karena gue mau curhat ya, jadi gue bilang ada beberapa hal Cowok lu yang kemana lu curhat ke laki seperti- orang? apa? Cowok lu kemana? Kan nggak Kan nggak itu semuanya bisa didiskusikan diskusi. sama pasangan. Iya. Kadang kita perlu cerita sama Oke, orang misalkan lain nih, untuk bisa ngelihat temen helikopter yang view. betul. Misalkan kita pengen kayak, oh gue pengen nanya tentang hubungan gue sama pacar gue nih, tapi cuma nanya kayak, salah nggak sih kalau gue ngomong sama pacar gue tuh kayak gini? Itu kan nggak, masa tiba-tiba kita ajak rembukan juga dia? Kan kita pengen nanya dulu. Nggak lucu Iya. ya. Nah, masa kita rembukan aja yuk bertiga gitu kan nggak mungkin ya. Dia kan pengen yang Ini kan kayak karena konteksnya pacaran ya, jadi menurut gue peran Nah, terpenting oke, itu adalah ya circle pertama kita, pertemanan, keluarga itu adalah yang kita punya. Kecuali udah menikah itu beda Nah, konteks, gue baru nanya, makanya. kalau udah menikah gimana? Oh, gue milih langsung Iya, pakai milih psikiater, gue langsung milih ke- pakai profesional, psikiater atau psikolog, dan itu ada di perjanjian pernikah gue. Kalau nggak ada duitnya? Makanya kerja anjing, jangan jadi pengangguran, males bener nyari duit. betul. Iya dong. Aku setuju itu. Lu mau nikahin orang tapi lu nggak mau nyari duit, ngapain lu nikahin anak orang? Jangan ngajak orang susah. Kalau mau susah sendiri. Siapa yang nyuruh?
Iya dong, kita capek-capek nih udah ngembangin diri sendiri ya kan. Nah ini nih gue demen nih. Masa tiba-tiba lu kayak Gue sering denger ya, cewek-cewek. Gue capek-capek di sekolahan bapak gue, capek-capek kerja nyari duit, masa tiba-tiba cowok dateng ngajak susah gitu. Kan gue juga di sekolahin sama mama bapak gue. Paham? Gue juga Paham. dengerin dulu. Gue juga nyari duit. Dengerin guys, otak memang. Nyari duit susah-susah. Masa tiba-tiba ada cewek kucruk-kucruk yang nggak bisa membantu gue kasih uang kan yang gue nafkahin orang tua gue? Ya nggak usah nikah. Kan Ini ketika kan cuman statement cewek jangan kayak gitu dong. Ya nggak gini lah, maksudnya nggak mau susah tuh. Nggak semua cewek loh. Iya. Balik lagi. Dia kan. Iya dah gue. Maksud gue, kita kenapa nggak mungkin ya beberapa perempuan yang bilangnya kenapa lo gue udah segininya terus lo ngajakin gue susah, nggak sesusah itu maksud gue. At least gue ngeliat nih lo ada nggak sih usahanya, pergerakan segala macam. Ya kalau lo juga udah mah ya gue segini, tapi gue kecintaannya malah udah gue terima, tapi lo segini-segini aja, ya gue temenin dari nol sih dari nol, tapi yang nggak nol mulu dong anjing. Makanya lebih kayak juga ngeliat gitu. Kalau itu gue setuju, cuman kadang tuh statement di sosial media itu gue Ya kayak kan itu sosial media bukan gini ya. Terus itu kan bukan berarti semua cewek kayak gitu. Bukannya statement kayak gitu berawal juga dari cowok dulu ya. Emangnya ngeliat cewek tuh harus cantik dulu. bener. Standarnya ina itu banyak banget. Pokoknya kalau cewek tuh harus kayak gini A, B, C, D, E, Iya, F, G, H, dengan I, kita J, udah punya di value itu, lu insecure. Bener. Ih, aku nggak bisa deh bersanding sama kamu kan terlalu tinggi. Hei, Anda yang terlalu rendah membayar saya, simple. Nah, gue enggak gitu. terus nanti banyak larangannya tapi kayak misalkan kamu nggak boleh syuting, kamu nggak boleh syuting gitu. Iya. Karena adegan misalkan Karena ada adegan ciuman, ada adegan pegangan. Iya, ada cuman. Ya kan dia kerja. Lu dari awal tahu dia acting. Ya kan? Pekerjaan kita apa? Iya, oke misalnya kayak Coy. gini. Tapi Coy. gue juga di posisi kayak gitu nih. Coy. Laki gue tuh lagi beberapa ngelarang gue tentang dunia entertain kan. Nah. Dan gue Cuman. bilang, iya itu nggak boleh. Udah nggak boleh. Kan gue ada series begitu kan. Dia tonton, terus dia bilang nggak boleh. Terus gue tanya, jika alasannya bisa make sense buat gue dan memang itu untuk kebaikan ke depan, maka gue mau berkompromi. Betul. Tapi ketika itu kayak, ya aku nggak suka aja, karena itu sakit hati, aku nggak bisa gini. Kalau alasannya nggak jelas, Iya lu dari awal ngapain mau sama pemain film goblok gitu dong. Betul, tapi itu pernah Alasan sakit hati itu jelas gila, udah jelas banget itu. gue paham. Bentar. Hey, Ya, iya. Gitu lo pacaran sama artis yang dimana seorang artis nih, pemeran seni nih ya, itu harus bisa ngapain aja dan gimana aja masuk dalam karakternya. Lo nggak bisa milih. Itu lah, misalnya gini, lo boleh nih, lo ngelarang gue syuting dan segala macam, biayain bisa nggak? Satu. Bisa lah. Kedua, Gue banyak duit. amin. Kedua, apa reason lo ya? Kalau gue kan laki gue jelas reasonnya karena gini, ketika kita menikah, kamu akan mengemban salah satu apa ya bisa dikatakannya label tersendiri dan bla 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 sendiri. Kalau itu kamu terus pertahankan, maka hancurnya di berbanyak sisi. Betul. Dan bla 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 bla. Oke, bisa terlepas dari itu, tapi dia jujur, dia juga jujur dalam dirinya dia. Tapi terlepas dari itu, memang akunya pribadi tidak nyaman sayang. ya berarti nggak nonton. Oke. Kadang kan suka ada yang kayak gitu. Iya. mendingan nggak nonton deh gitu. Akhirnya gue kan karena gue tahu nonton. reasonnya dia Dikirim juga sama jelas. temen-temen. Oke. Bini lu dikulum tuh. Itu nggak gitu anjing. Nggak gitu konsepnya, gembel. Enggak, karena maksudnya itu juga pernah gue lakuin dan kayaknya mungkin beberapa perempuan juga maksudnya kan pas kayak menerima kerjaan gitu. Gue tuh pernah punya kejadian, ada satu film gue pengen banget waktu itu. Terus gue dengan polosnya gitu, kayak gimana tadi castingnya? Bagus sih suka, tapi ada adegan ciumannya. Terus muka dia tuh langsung kayak, udah tuh berantem seada-adanya. Terus tapi gue tuh saat itu berpikir kayak, tar dulu, aku kan kenal lama kamu itu. Aku udah merintis duluan. Aku udah merintis duluan. Terus kalau misalkan ini kan juga ada reasonnya loh, bukan Iya. yang kayak tiba-tiba kulum-kuluman kan enggak gitu loh. Dan itu kan ada banyak teknik di dalam Ada banyak satu teknik. film. Lah. Betul. Betul. Jadi Kayak- kayak kenapa? Nah, untungnya gue dapat maksudnya pacar gue yang sekarang. Kadang malah gue yang kayak mikir gitu kayak harus diskusi. Dia bilang nggak apa-apa gitu. Gue kayak Karena oke, dia juga di oke dunia gitu. entertain nggak sih? Mungkin, Jadi dia ngerti. mungkin. Kalau gue kan karena Tapi memang kan laki ada gua- banyak juga yang di dunia entertain Betul juga. sih. Ada Ceweknya yang boleh, ngelarang cowoknya juga. nggak boleh, atau enggak misalkan cowoknya tetap ngelakuin tapi ceweknya ngerasa Itu aku nggak nggak suka enak, gitu. iya. Tapi ya udah lu ngelakuin nggak apa-apa gitu kan namanya kompromi. Makanya sebenarnya semua pekerjaan ya it's as professional aja gitu sih. Itu tuh kan balik lagi ke diri personalnya masing-masing. Betul. Kalau emang lo takut sama karakternya, berarti lo sebegitu tidak yakinnya dengan pribadinya. Ngapain? Betul. Karena kan yang lagi main karakternya bukan pribadinya. Ini bukan alasan, tapi itu memang benar-benar bisa valid untuk Betul. didiskusikan gitu. Coba Kecuali berkomentar. kayak gua, konteksnya emang karena dia di instansi, ada beberapa larangan dan bla 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 bla. Jadi gua
mengerti itu. Nanti kalau misalnya kita memangku satu jabatan tertentu atau bagaimana, apa kata masyarakat dan bla 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 bla, ya itu betul. Makanya gue bisa nerima dong. Betul. Oh ya sudah, kamu melarang aku di sini, berarti boleh ya aku tetap ngejalanin di sini, misalnya stand up, podcast apa. Oke dong. Tapi kalau lu bantai abis semuanya, pertanyaan gue satu, bisa apa Anda? Nah, Cowoknya menteri. iya, Enggak, lu lagi anjing. mengalihkan isu. Jatuhnya lu lebih memperdalam, orang nyari gitu. Kan sebetulnya semuanya bisa diomongin. Bisa. Iya, cuma kalau gue baru ngomong compromises. udah di teriak-teriakin, gimana gue mau diskusi? Ayo. Ya kan tadi konteksnya tiba-tiba langsung melarang pas kondisinya Gua nggak mau melarang. menikah. Sebenarnya kan ya. Gue nggak melarang. Itu yang bikin kita langsung naik pita, Yang kita highlight, awal. kenapa kita langsung naik darah itu adalah kenapa ngomongnya pas mau nikah. Karena menurut gua ya, Berarti lo ketika pas Penyampaian sama kali pacaran gua ya. udah Iya. udah mikir serius Penyampaian dong. kali. makanya sebenarnya bukan niat daripada diskusi yang salah sih. Benar tadi dia Tapi bilang niat lu yang salah. penyampaian yang salah itu bisa Salah. mensalahkan juga. Nah, gitu. betul. Disalahartikan. Disalahartikan. Iya. Kan tiap gue baik mau menjaga pasangan gue gitu Iya. loh. Mau menjadi satu-satunya laki-laki, be a gentleman gitu loh. I wanna be a gentleman gitu loh. I wanna be a man that protect my woman gitu loh. Itu kan diartikannya kan bisa berbeda gitu Nah kan. itu makanya mungkin yang Karena kebanyakan gini loh, kadang tuh kita tuh cowok tuh nggak bisa cara menyampaikan dengan baik gitu loh. Dan cewek itu, gue nggak bilang semua ya, beberapa perempuan itu ketika mendengar ucapan, statement di awal, mikirnya larangan dan langsung defensif, protect. Ada yang dengan amarah dan dengan denial, ada yang itu. Jadi nggak ketemu gitu loh. Karena pada hakikatnya perempuan itu memang secara emosional dia lebih gede daripada laki-laki. Ya kenapa baik makan daging, kambing? Lebih ke Emang pada dasarnya, gue pernah baca buku beneran, nih ya, otak manusia, laki-laki dan perempuan, itu memang udah disetting beda gitu. Secara emosional tuh, perempuan tuh memang lebih daripada laki-laki. Makanya Jadi kenapa? jangan menyalahkan kita Gue kalau nggak misalkan menyalahkan, gue kita- nanya kenapa. Ya mungkin gini Dan lu sih. sudah menjawab itu. Iya. Kalau pakai data gue nggak bisa ngomong. Iya, ya mungkin gini juga sebenarnya seluruh niat untuk dalam menciptakan suatu diskusi itu baik-baik aja karena niatnya kan mungkin kita juga nggak bisa tahu ya, tapi bagaimana niat itu bisa terlihat kan dengan bentuk penyampaian ataupun aspirasinya seperti apa bentuknya gitu kan. Bisa intonasi, bisa juga dari raut wajah, bisa juga dari gaya lu berbicara atau apa yang lu statementin lu dulu di awal, itu juga mempengaruhi gitu. Makanya kalau buat gua ketika emang lagi mau diskusi di kondisi yang memang sedang baik-baik saja dulu. Atau kalau tidak baik-baik saja sudah dipikirkan matang apa yang akan gue diskusikan. Betul. Statement apa pertama. Ya kayak ilmu stand up lah menurut gue ya, kayak 5 menit pertama adalah 5 menit yang menentukan itu ke belakang seperti apa, kurang lebih seperti itu. Nah itu menurut gue diskusi sama pasangan tuh itu juga yang paling penting. Apa topik pertama yang akan gue diskusikan dan apa yang akan gue bicarakan di pertama kali sama pasangan gue. Itu akan menentukan ke belakang tuh. Kalau salah di awal baru. minum. Mau nggak? minum. Mau nggak? Gue juga tadi kayak aku salah bentar lagi. Minum. Bir. Wah. Ntar lagi ngoceh lagi, ayo. Ya, lanjut. Aku seneng nih yang kayak gini, ayo. Gue Apa lagi? udah jatuh mental gue. Lebih Nambah baik gitu dong, ini kan karena diskusi. jujur ya, gue sampai 6 season sekarang, Bocum tuh pernah dijatuhin mental cuma sama 1 orang. Iya. Prilly Ratu Konsina. Dia doang Kemarin tuh gua kita kalah. undang lagi Dari kan. puluhan episode gue selalu menang. Tiba-tiba lo hadir. Iya. Dan kau hadir. Dan gue langsung, wah nih. Iya. Jangan yang ini. Itu satu. Terus dia datang lagi kemarin kan di kita juga di season 6 ini. Dimana itu nggak bisa kita patahin juga semuanya. Mereka nggak berdebat atau apa karena emang pure dari Prilly-nya sendiri, statement yang dia bawa tentang cerita dan apa yang dia sampaikan di dalam episode itu udah cukup deep itu menurut gue. Jadi kayak ya kita cuma cukup jadi listener aja gitu, pendengar yang baik aja. Di episode kali inilah baru nih dar lagi. 4 orang kan. Gue ada pertanyaan. Apa tuh? Ini pro kontra. Ya, boleh. Ada beberapa orang. pegel gue. Ih, parah banget loh kretek-kreteknya. Ada beberapa orang bilang selingkuh itu apa namanya udah nggak bisa ditoleransi. Orang sekali selingkuh akan selingkuh terus. Gimana sih? Nggak dengerin dulu. Oh, ya. Cuman gue kemarin gue dengar Steve Harvey ditanya, emang bilang once cheater, always be a cheater. Dia bilang nggak, men's grow up, cowok tuh tumbuh dewasa, cowok tuh belajar dan akan berubah. Menurut kalian gimana? Coba dari karakternya Nicky yang emang semuanya terplanning kan. Mungkin lo bisa ngasih statement tentang ini gimana menurut lo? Kayak nggak apa-apa ngarang aja, tapi kalau emang beneran nggak apa-apa. Ini Iya. gimana pertanyaannya? Nggak, orang selingkuh itu kan ada yang bilang
selingkuh tuh udah watak nih. Ada podcast Sekali balik selingkuh podcast. akan selingkuh terus. Ya kan, jadi sekali selingkuh lu maafin, nanti ke depannya akan berulah. Cuman kemarin gue sempat dengar Steve Harvey bilang, enggak kayak gitu. Kalau cowok tuh grow up, tumbuh dewasa, berpikir dan bisa berubah. I watch that juga. Mame. Besting. Lewat Kalau doang dari Reels. karakternya Nicky yang memang segala macamnya harus tertata dan terplanning, itu gimana ya, Nick? Sebetulnya Tapi boleh jadi Cindy juga nggak apa-apa. Heeh. Kita tidak menutup kemungkinan Kita sih. jangan opini aja. ya, menurut gue ini nggak tahu Cindy atau Nicky ya. Bisa dua-duanya lah gitu. Kalau ngomongin cowok selingkuh bisa ditoleransi atau enggak? Tunggu, sebelum gue jawab, gue mau nanya dulu. Menurut lo kalau misalkan selingkuh itu apa nih? Batasannya sejauh Batasannya mana? Oh, itu Seperti apa? siap hubungan beda-beda pasti. Oh iya. Anggap dari Itu. POV lo dulu deh. Selingkuh yang dari POV lo, Oke. yang lo tahu batasan gue tuh selingkuh tuh pegangan tangan aja selingkuh misalnya kayak gitu ya. Terserah dari POV lo aja. Oke. Kalau menurut gue sebetulnya ini nggak bisa disamaratain semua cowok sih. Karena gue yakin semua cowok juga beda-beda begitu loh. Misalnya ada yang selingkuh sekali terus dia langsung guilty parah. Saking cintanya sama nih cewek terus akhirnya ya udah dia nggak selingkuh lagi gitu. Atau ada juga yang sekalinya selingkuh terus dimaafin terus selingkuh lagi gitu bisa. Jadi tergantung cowoknya sih menurut gue. Nggak, menurut lo selingkuh itu menurut bisa lu dimaafkan selingkuh itu nggak? orang bisa berubah atau Ya itu bisa yang bisa berubah atau enggak, jawaban gue menurut tergantung cowoknya. nggak menurut Nggak lu? semua gimana? cowok. Kita balik ke Kia. Kalau menurut Kia gimana? Perselingkuhan itu bisa dimaafkan dan bisa nggak sih dia berubah Orang sebetulnya? selingkuh itu Dimaafkan. Tapi kalau dimaafkan, iya bisa Menurut bisa gue. gue. Bisa Bisa dimaafkan. dimaafkan. Tapi ketika mungkin kejadiannya udah 2 kali, Nah, itu udah nggak bisa, nggak bisa. lo kasih Tapi kadang ya, kesempatan. kalau gue di dalam, ya alhamdulillah belum ada pernah yang kejadian kayak gitu ya, pernah sih gue Belum tahu. Nge-gap pernah. Oh, nge-gap gue, pernah. Oh, dari oke. chat. Waduh. Berarti pernah lu diselingkuhin lah ibaratnya gitu. Iya pernah, maksudnya dia mau, Separah gue tuh apa nggak pernah ngecek diselingkuhinnya? handphone. Terus tiba-tiba nggak lama gue ngecek handphonenya Dia gitu. nyari tumbal baru. Seru Gue ngecek banget gue. handphonenya gitu, terus kayak Oh, itu dia gitu. Kayak Kayak gocek bola tuh. udah itu kejadian pertama masih gue maafin, kayak gue ngerasa oh nih orang bisa berubah. Terus yang kedua gue saat itu nggak tahu kenapa kayaknya memang menurut gue terkadang kalau kita deep banget nih cintanya atau sayangnya sama seseorang, feeling tuh akan ada aja gitu. Iya. Nah saat itu dia bilangnya mau cari baju golf di Sangat detail di nih. di Satu tempat lah. di satu tempat lah, nggak ada sinyal kok feeling gue tuh nggak enak. Yang ketiganya tiba-tiba ternyata dia udah follow lagi nih mantannya yang dia chat-chatan pernah gue lihat. Ternyata semua terungkap, dia memang begitu gitu kejadiannya. Tapi ya udah pas ketiga, oh udah nggak bisa. Gue tadinya masih percaya orang itu bisa berubah. Tapi ya ketika kita ngasih kesempatan itu, mari buktikan kalau lo emang nggak bisa membuktikan. Iya, betul. Ya memang itu udah sifat Tabiat lo aja. tabiat lo aja. Tapi gue tidak bisa bilang semua orang yang pernah selingkuh itu nggak bisa berubah. berubah, Tapi ya pasti balik lagi ya tergantung orangnya gitu. Karena kalau menurut gue dari kacamata perempuannya, selagi kita cintanya lebih besar, munafik perempuan gak akan ngasih kesempatan ke laki-laki. Iya. Pasti Iya. dikasih. Pasti dikasih. Tergantung dikasih, pasti laki-lakinya dimaafin. effortnya segimana. Karena Iya. perubahan itu bukan dari kita yang menilai, tahu. Perubahan itu orang itu sendiri mau berubah atau tergantung enggak juga gitu, apa iya. gimana. Dan itu bisa terlihat dari hasil. Kita nggak Tapi ada perlu hati-hati loh. progres. Tapi tahu. ketika memaafkan pun, menurutku ya, ketika kita memaafkan pun, kita nggak boleh ngikut lagi. Karena lo harusnya udah nelen udah dulu. selesai, iya. Tapi ketika ada kejadian seperti itu lagi, dibalikin, baru Baru, oke itu lo momennya. boleh momennya. Tapi hati-hati loh. Terkadang itu ada beberapa oknum ya. Orang yang paling jago selingkuh si bajingan ini, dia paling jago ngambil hati cewek dengan effort-effort. Bisa, bener. Iya. Itu kan Paling makanya jago bermuka dua, balik jago lagi banget. ke diri kitanya yang menjadi korban, sejauh mana kita bisa mentoleransi rasa sakitnya kan. Kalau memang rasa sakitnya masih bisa kita maafkan untuk kita toleransikan, ya maka go ahead gitu. That's right. Kalau gue ya, Iya. gue itu orangnya gue memaafkan banget. Butuh proses memang. Gue memaafkan banget gitu. Dan mentoleransi itu gitu. Ketika terjadi ada Huru-hara gitu, itu ya. huru-hara itu gitu. Cuman ternyata gitu, gue orangnya gue memaafkan tapi gue tidak bisa melupakan. Melupakan. Iya, pasti. iya, sama. Sampai detik ini
gitu. Jadi kayak entah kenapa susah banget untuk Dan itu wajar ngelupain sebenarnya, gitu. makanya kan kita yang tahu seberapa kita bisa naruh racun ke dalam diri kita ya, seberapa kita kebal dengan racun yang kita tuang dan kita makan sendiri gitu kan. Ketika memang racun itu sudah tidak sanggup untuk kita telan, maka lepaskanlah kan gitu. Maka muntahkanlah. Gitu. Terakhir, what do you think? Aku juga pernah diselingkuhin Siapa beberapa yang selingkuhin kali. Nah, itu mah masa lalu Masa lah. ada yang ngelingkuhin kamu sih sayang? Itu masa lalu lah. Terus? Tapi emang dimaafin sama aku. Tapi kalau if that happens now, aku nggak mau kasih second chance. Karena tapi udah belajar dari tapi kemarin. aku ya karena udah belajar dari Iya. kemarin. Tapi aku percaya kalau orang itu bisa berubah. Kayak mungkin nggak Mungkin sama tidak dia dengan lagi. saya. Tapi I would gitu. nggak, I don't wanna Nggak be mau with you lagi. anymore. Oke. Respect. Kalau gitu kita ada segmen baru di awal season Takut ini. deh sama segmen-segmen. Ini tuh ada segmen BBM namanya baca-baca DM, di mana ada Jadi teman-teman kita dari kita Halo mau Habis. timpah, nanti yang kalah minum 5 shot. Enggak. Kayak langsung Seru kayak banget. Jadi ini adalah teman-teman dari Halo Besti yang udah masuk ceritanya ke DM kita ataupun ke TikTok maupun ke YouTube. Let's go. Dari pertama Kak Firda dan Kak Bocum mau tanya pendapat kakak. Aku sekarang punya pacar yang ternyata dia mantan dari sahabat aku. Dan ternyata mereka masih saling belum bisa ngelupain. Apa yang harus aku lakuin ya Kak? Berhenti. Ya berhenti, ngapain lo lanjutin, goblok. gembel? Nggak jelas lo. Dia pacaran sama sahabatnya mantan Kayak Emily in Paris, ngapain? Aneh. Kita coba satu-satu dulu dari Maaf ya, bukan mau ngejudge lo, bukan mau ngejudge lo, bukan. tapi lu lo dari gembel. awal udah salah ngambil keputusan. Ternyata Kecuali di dunia ini laki cuma dia ada satu doang tuh. Oh ya. Tapi karena kita satu-satu lah ya. Menurut pendapatnya dari Bocum, lu gimana nih? Menurut gue dari awal lo udah salah. Menurut gue lo itu tipe lo pelaku, cuman lo menempatkan diri lo sekarang kan lo korban gitu loh. Iya, Itu gue nggak suka gitu. Jadi ya berhenti, gue bilang lo berhenti, lo minta maaf sama sahabat lo coba Belum tentu dimaafin sih. belum tentu Nggak dimaafin. bakal Itu udah dimaafin. resiko. Tapi mungkin itu aja sudah resiko dia. itu terjadinya ketika dia udah putus lama sama sahabatnya, baru deket, udah Tetap nggak nggak tahu bisa. ada apa-apa. Tetap nggak bisa menurut gue. Nah, kita coba aja berspekulasi beda-beda. Itu menurut lo? Menurut gue nggak bisa. Lo gimana Ki? Aku sekarang punya pacar yang ternyata dia mantan dari sahabat aku. Yang ternyata. Nah, berarti Berarti bisa dia baru nggak tahu. tahu. Tapi sahabat. Iya, berarti Iya. nggak sahabatan dong. Terus ada bingung sih gue. Lo pick me lo. Atau mungkin aja kan, dia bisa. pacaran tapi Play victim. Play victim. lagi dulu ditutupin gitu atau gimana? Cuma sekedar ala-ala doang. Tapi best kalau friend. menurut dia Sahabatnya. balik lagi kayak sebenarnya bisa jadi ya. Pertanyaan dulu ke pacar kita deh atau ke pacar kita sih sebenarnya kan sekarang lebih deket. Gue yakin dia nggak akan bisa sesahabatan itu lagi sama Pasti. Pasti. Iya, jadi dia nanya dulu kayak lo udah beneran udah bisa ngelupain atau belum? Coba untuk percaya. Kalau emang dia bilang bisa, ya udah coba dulu aja. Tapi nanti kalau tiba-tiba Dari terbukti, aksinya kelihatan. reaksinya kelihatan, kayak misalkan ketemu bareng-bareng ada reuni atau apa, kelihatan kan gerak-geriknya. Kalau itu ya jangan udah ke pulau bye. ya teman-teman, tapi Gitu. nanti jadi pulau hantu Hantu, kan. ha-ha. Kalau Hana gimana? Obrolin sih sama, pasti harus obrolin sama cowoknya. Tapi why? Kenapa pacarin mantan sahabatnya sendiri? Mungkin gitu? nggak tahu. Kok mungkin nggak tahu? Kan Karena ternyata. Kita kita cari peluang-peluang lain aja, pemikiran Mungkin lain. ini sih daripada ngobrolin sama pacaran, mendingan gue ngobrolin sama sahabat gue. Oh iya. Iya atau enggak Iya, itu, iya. lo masih punya rasa gua enggak? sekarang- Kalau bisa diajak ngomong dua-duanya, Iya. udah. Tapi dengan Kompromi Sebenarnya beda-beda sendiri, kan, ya, masing-masing. kompromi. Lo gimana? Iya gitu sih. Seru banget tidak ada statement di dalam ini. Ya kalau Lanjut. menurut gue sih biasa-biasa aja lah ya. Kayak semuanya sah Kak, aja. Stop sih kata gue. Stop ya. Ya kita sepakat untuk stop, cuman balik lagi ke lu yang tahu racun di badan lu tuh lu bisa nampung sejauh mana. Betul. Iya. Kak, bener nggak sih kalau di lingkungan pertemanan pasangan itu berpengaruh untuk kelakuan pasangan kita? Bener nggak sih Kak Firda dan Kak Bocum? Gimana? Kalau lingkungan Jadi pertemanan kayak pasangan, misalkan lingkungan pertemanan dia ngaruhin dia nggak sih, misalnya cowok lo jadi jelek gitu, jadi kelakuannya jadi nggak benar, influence, ya. influence. Iya, teman-temannya misalnya Enggak sih, suka menurut gua. main sama tukang parfum condet jadi bau, jadi Jadi wangi wangi juga dong. gitu pacar lu nya. Tapi gitu. menurut tergantung, gua bisa jadi. tergantung orangnya sih. Iya, balik lagi dengan orangnya. Tergantung sama dirinya kayak misalkan let's say teman-temannya adalah misalkan yang tidak bisa mengontrol sesuatu, amarah atau marah-marah dan lain-lain. Tapi sebenarnya pasangan kita bisa aja yang sebenarnya nggak mau ribut, bagian yang nontonin doang gitu. Kan bisa aja gitu. Iya, Jadi nggak benar. bisa dianggap
rata kalau lingkungannya seperti ini dia juga seperti ini. Sama pendirian lo kuat nggak? Iya, dan gue percaya apapun sifatnya dia, mau dia nyalain siapapun itu karena dia. Iya. Karena dia yang take action. Iya, Dia nggak bisa menyalahkan, oh dia begini karena lingkungannya dia, karena itu nggak bisa. Iya. Simple. Mungkin apakah ada persentasenya dia akan ke bawah? Mungkin saja, karena menurut gue circle pertama yang dekat selain keluarga ketika kita grow up adalah teman misalnya gitu ya. Tapi apakah itu bisa menjadi identitinya dia seperti itu? Menurut gue nggak tentu, karena itu balik lagi ke personality orang tersebut juga. Belajar kan dari banyak arah ya. Your choice juga sih in the end of the day. Oke, ada 2 itu doang, dan terima kasih. Jadi kita tadi lumayan banyak ya dari mulai ngobrolin di film ya. Karena kita menang. Iya. Ya gimana nggak menang? 4 lawan Ini banyak. 1, ya bener sih. Betul. Tapi ya gue suka banget sama kalian semua. Kayak lumayan agak nyatuin karakternya susah gak sih kalian? Kita pas pertama Apa ini kali agak lumayan sama nih, tipe-tipe dikit nih sama gue gitu. Gue kebayang perasaan Buki di sana di tengah-tengah nih orang semua 3. Bukan diem. Sama-sama. Lu tau sama juga kayak gimana? Nggak jelas kan Buki kan? nggak diem juga sih dia, tapi nggak apa-apa lah. Tergantung ya, tergantung topiknya lagi apa sih. Dia kan Gampang cool. terserang juga dia. Ya karena ketika lagi syuting juga kita lagi profesional juga. Ada profesional yang kita jaga sebetulnya gitu kan teman-teman. Dan mungkin ini kali ya, tayang kapan kalau boleh tahu? Kita 10 Oktober 2024 di bioskop. Serta 10 Oktober 2024 di Jangan lupa bioskop. nonton Pulau Hantu tanggal 10 Oktober 2024. Karena banyak hal-hal yang baru di daripada semua sananya. sinema kesayangan Anda. Iya, Kita bikin 10 juta penonton. Amin. Kalian ini comeback dan remake-nya ya, siapa tahu emang ini yang lebih, karena tadi kalau kita tadi agak kulik-kulik lumayan lebih relate kepada pertemanan zaman sekarang gitu, dibuat Pertemanan emang dan mungkin hubungan antara anak dan ibu dan yang keluarga, posesif betul lah. betul, dan itu emang lumayan relate dengan perkembangan sekarang. Keren-keren ya sekarang film tuh. Betul. Pesannya siapa boleh tau nggak? Bang Pei. Bang Pei, respect. Boleh lah kalau gitu, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton episode ini. Kalau kalian mau cerita-cerita ke Haloha, boleh aja tinggal DM aja ke Instagram Haloha atau ke TikToknya Blue Media atau ke Instagramnya Blue Media atau ke Instagram kita berdua. Kalau teman-teman ngerasa kayak salah satu case mereka nih harus datang secara personal dong untuk kita debatin lagi di Haloha, boleh banget, silakan tulis aja di kolom komentar. Atau kalau kalian ngerasa episode kali ini kurang nih untuk kita kuliknya, kita pengen bahas lagi di episode mendatang dengan bintang tamu lain, silakan tulis di kolom komentar. Kalau teman-teman juga ada saran-saran lain, boleh aja. Jangan lupa juga untuk like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu lagi di episode berikutnya. Bye-bye. Seru deh di sini.